Baiti jannati, rumahku surgaku. Surga itu ada di hati kita, di hati setiap manusia, di hati saya, di hati Anda. Pemirsa TV 9, masih bersama saya Chandra Melek dalam program Rumah Hati. Kita perlu bertanya kepada Dr. Ananto. Beliau ini dokter, sastrawan, atau apa sesungguhnya ya? Dok, sampean ini siapa, dok? Mau disebut dokter ya memang dokter, sastrawan juga terlibat dalam perkembangan sastra di Indonesia, kemudian menulis buku juga. Saya dengar-dengar juga main musik, menciptakan komposisi. Ananto itu siapa? Iya, jadi saya sendiri juga kadang-kadang pada waktu awal-awal itu mendefinisikan diri saya juga bingung. Kawan-kawan memanggil, oh itu Ananto itu budayawan, Ananto itu sastrawan, Ananto itu dokter, Ananto itu drummer terbaik pada tahun era 80-an di Surabaya. Ananto itu sekarang menciptakan komposisi piano. Ananto melukis, kemudian menciptakan buku dan segala macamnya, menulis buku. Akhirnya saya kembali pada diri saya yang sederhana ini, saya merenung. Dan kemudian saya akhirnya berkesimpulan bahwa ternyata saya ini adalah manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa? Iya. Dari mana itu teori? Saya memahami hakikat diri saya, raga saya ini dari bumi. Oke. Ya, raga saya dari bumi. Sedangkan ruh saya dari langit. Dari langit, ya. Nah, sehingga dengan demikian saya menekankan pada diri saya hanyalah manusia setengah dewa. Tidak lebih dan tidak kurang dari siapapun yang ada di hadapan saya. Iya, iya. Jadi Pak Chandra pun juga sebetulnya manusia setengah dewa. Kalau saya dewa setengah manusia. Nah, dewa setengah manusia. Jadi konteksnya sederhana. Sehingga tidak perlu ada pelabelan nama atau istilah untuk menghormati seorang, tidak. Kita sama-sama. Kita ini hanya orang yang merindukan ridhonya Allah, kan begitu. Ketika pun spiritualitas kita sudah sampai sangat tinggi, jangan sampai lompat turun ke bumi gitu, dok ya? Iya. Kembali ke asal muasal kita sebagai manusia. Iya. Bukan sebagai dewanya, tapi sebagai manusia. Dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia. Amin. Itu yang ingin saya lakukan. Ini bagaimana meyakinkan keluarga ketika waktu banyak tersita digunakan di luar rumah untuk berjuang bagi kemaslahatan umat? Iya. Jadi yang pertama adalah pengalaman spiritual saya. 5 tahun yang lalu ketika habis sholat maghrib berjamaah dengan istri anak-anak, saya menoleh mereka semuanya salim sama saya tanya, wahai istriku, anak-anak, apalagi yang kalian perlukan dari bapak? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan dari saya? Lah istri saya bilang, sudah mas, sudah cukup. Anak-anak saya kemudian mengekor semuanya, sudah bapak, sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup. Nah akhirnya saya berpikiran bahwa, oh lah kalau sudah cukup kan berarti saya nggak diperlukan sama mereka. Nah, kemudian saya mengatakan, baik kalau memang demikian, saya mau pamitan. Yang selama ini saya memiliki kegelisahan di hati untuk berapresiasi mungkin di seni, budaya, dan segala macamnya. Nah, saya ingin mengabdikan diri saya sebagian dari kehidupan saya untuk di dalam bidang itu. Yang selama ini saya tekan betul. Saya tidak bermain drum itu 23 tahun. Lama. Iya, saya tidak bermain teater ya 23 tahun. Semuanya saya tekan ketika saya menjadi dokter dan harus menghidupi keluarga dari dokternya itu. Alhamdulillah 5 tahun lalu saya dibebaskan dari itu. Dengan keikhlasan dan keridhaan dari anak istri kan begitu. Ya akhirnya saya, wah ya saya bersemangat. Ya. Ini. Dan pasti itu daya dorong yang luar biasa dari anak istri. Iya. Dan lagi pula juga ada satu lagi hal yang paling penting untuk saya adalah saya berani melakukan itu karena ada sebuah ayat yang mengatakan kepada saya bahwa anak istri itu selalu akan dijaga sama Allah. Nah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Jadi saya mau bertarung, saya mau jadi pendekar di mana-mana ya bebas saja saya. Asalkan percaya kepada Allah. Asal percaya Allah. Pada kebaikan Allah ya. Iya. Dan membagikan kebaikan Allah itu kepada sesama manusia. Rahman Rahimnya itu ya. Nah, selain gerakan moral bidadari. Iya. Masih praktek di mana, Dok? Saya 7 tahun ini malah sudah tidak lagi berhadapan dengan pasien secara langsung. Karena ilmu-ilmu yang saya persembahkan untuk perempuan, ini agak ada kawan-kawan dokter yang mungkin rada berkeberatan. Karena mungkin ini dianggap mengambil lahan dan segala macamnya gitu. Sehingga saya sudahlah. Dan juga untuk masyarakat supaya saya tidak lagi bingung dengan adanya farmasi yang mendekati saya menawarkan segala macam untuk memanfaatkan obat-obatan dan peralatan.
saya tak mundur saja sekalian. Hidup itu pilihan ya, Dok? Ya, tetapi bukan berarti saya tidak menjadi dokter. Ya. Karena karya bidadari itu hanya bisa dihasilkan oleh seseorang yang memahami tentang kedokteran, ilmu kedokteran itu sendiri. Oke. Jadi tetap saya asah, tetap saya pakai, tetapi saya tidak lagi melakukan sebuah yang saya sebut sebagai bisnis kedokteran. Ya. Melakukan upaya-upaya preventif ya, Dok ya? Preventif juga termasuk, tetapi bisnis kedokteran ini kan ada, kalau Bapak datang ke tempat saya mau periksa, Bapak bayar. Ya. Dan inilah pertolongannya tulus, tapi ketika Bapak membayar itu adalah sebuah bisnis. Jadi saya menjauhi dari semua bisnis. Tanpa berprasangka ataupun menyalahkan Iya. kawan-kawan yang lain. Ya? Iya, Ini pilihan Anda. ini untuk pilihan saya. Ya. Ini pilihan Lantas saya. menghidupi keluarga bagaimana, Dok? Saya masih aktif sebagai konsultan bisnis. Konsultan bisnis. Iya, dan itu hanya menyita waktu sekitar, kalau dihitung total itu sekitar 2 hari dalam sebulan. 2 hari dalam sebulan. Ya, Itu pun digunakan sebagai penggerak dari kegiatan sosial ini ya. uangnya ya. Sudah tidak praktek, kemudian masih konsultan bisnis. Kesibukannya apa lagi? Nongkrong di jalan? Alhamdulillah itu yang paling senang saya lakukan. Ya, bermusik ya di mana-mana ya. Bermusik. Cangkruan Ya, sama arek-arek itu ya. saya tiap minggu ini di Car Free Day di Jalan Tunjungan jam 6 sampai 9 pagi. Saya tiap minggu masih ngamen di sana. Asik ya itu ya. Asik. Dunia yang luar biasa ya. Ya, karena budaya itu harus ditransformasikan. Ya. Dan saya bukan orang yang akan mentransformasikan budaya saya kepada orang lain. Enggak. Saya mentransformasikan kepada anak saya. Nah, kalau orang lain mau ikut, ya ayo sama-sama. Silahkan ya. Ya. Ada juga yayasan kanker yang sampean asuh. Oh, ada Yayasan Kanker Wisnuwardana yang kemarin sudah meluncing sebuah museum kanker Indonesia dari Yayasan Kanker Wisnuwardana. Museum Kanker Indonesia. Museum Ya. itu tentang hari ini, tentang kemarin dan masa depan ya. Betul, Ya. itu. Pemirsa TV 9, program Rumah Hati akan datang kepada siapapun, belajar dari apapun untuk memperoleh kebaikan-kebaikan ilmu, manfaat-manfaat ilmu. Dan Dr. Ananto tidak hanya bicara tentang hari ini, tapi juga bicara tentang kemarin dan masa depan melalui Museum Kanker. Namanya Museum Kanker apa, Dok? Museum Kanker Indonesia, Museum YKW. Kanker Indonesia dan Yayasan Kanker YKW, Yayasan Kanker Yayasan Wisnuwardana. Wisnuwardana. Anda boleh berkunjung ke museum itu, ke Yayasan Kanker, dan boleh juga menengok ke, sekali lagi saya informasikan, www.bidadariku.com. Sangat bermanfaat website itu karena ada banyak sekali informasi tentang bagaimana mencegah kanker serviks dan payudara. Laki-laki, para bapak berperan sangat penting bagaimana menyelamatkan para ibu. Anak-anak juga sangat penting karena anak-anak adalah buah hati, buah cinta ayah dan ibu. Maka marilah kita bersama-sama menyelamatkan keluarga kita dari apa yang disebut api neraka, Dok. Amin. Ya, karena api neraka juga berupa penyakit, berupa cobaan-cobaan hidup. Kita akan belajar kepada siapapun, hanya di program Rumah Hati di TV 9. Monggo. Seperti ketika ia mendekatkan keilmuannya kepada para bidadari, kaum perempuan terkasih, ibu-ibu untuk proaktif menanggulangi bahaya penyakit kanker serviks dan kanker payudara.